aljabar boolean. Nah, misalkan terdapat dua operator bintang yaitu plus atau tanda penjumlahan dan tanda titik yang disebut dengan perkalian. Nah, kemudian sebuah operator tunggal yang kita tambahkan dengan tanda titik yang seperti ini. Kemudian di sini terdapat B yang merupakan lambang dari aljabar boolean itu sendiri, yaitu himpunan yang didefinisikan pada operator plus atau penjumlahan, perkalian dan tanda ulang atau tanda ketikan. Nah, kemudian ada angka 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda daripada aljabar boolean yang disingkat dengan huruf B itu sendiri. Nah, di sini merupakan lambang daripada aljabar boolean yang terdiri dari huruf lambang B, kemudian ada operasi penjumlahan, perkalian, dan tanda ulang. Yang mana disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C merupakan anggota daripada aljabar boolean itu sendiri. Kemudian berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah namanya closure. Misalkan A ditambah B itu merupakan anggota dari aljabar boolean, maka yang kedua, jika A dikalikan B, dia akan tetap menjadi anggota dari aljabar boolean. Nah, yang kedua ada yang namanya identitas. Nah, identitas ini berlaku untuk A ditambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A, yaitu apapun yang dijumlahkan dengan 0 dan apapun yang dikali dengan 1 maka akan menghasilkan huruf A itu sendiri. Nah, yang ketiga ada yang namanya komutatif. Apabila A ditambahkan B, maka akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Begitupun dengan perkalian A dikali B, maka akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Lalu yang keempat namanya distributif, yaitu memasukkan dua operasi, yaitu operasi perkalian dan penjumlahan. Jika dikalikan A dikali B dalam kurung B ditambah C, maka akan sama hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, begitu juga. A ditambah dalam kurung B dikali C, maka A ditambah B akan sama dikalikan dengan B A ditambah C. A ditambah B dikali A ditambah C akan sama hasilnya dengan A ditambah B dikali C. Nah, yang kelima itu ada namanya komplement. Komplement ini ditandai dengan adanya tanda kutip seperti ular tadi. Jika A ditambah A komplement, maka hasilnya akan menjadi 1. Dan jika A dikali A komplement, maka hasilnya adalah 0. Next. Nah, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, maka harus kita perhatikan yang pertama itu elemen-elemen merupakan himpunan dari aljabar boolean itu sendiri. Nah, yang kedua, kaidah operasi untuk operasi binar dan operasi kaidah operasi untuk operator si binar dan operator si unar. Nah, yang ketiga, mengenai postulat Huntington seperti yang disebutkan tadi. Nah, di sini ada aljabar boolean dua nilai. Nah, dikatakan aljabar boolean dua nilai apabila himpunan dari aljabar boolean itu sendiri memuat angka 0 dan 1. Nah, yang kedua merupakan operator binar, yaitu dua operasi di dalam satu himpunan, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, yang ketiga ada namanya operator unar yang seperti tadi, dia ditandai dengan tanda kutip. Dan yang keempat ada namanya kaidah untuk operator binar dan operator unar. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel operator perkalian, operator penjumlahan dan operator unar. Bisa kita lihat seperti ini ada 0, 1 dan seterusnya. Nah, dari penjelasan yang tadi bisa kita cek apakah memenuhi postulat dari Huntington tadi. Jelas. Yang pertama closure berlaku, yang tadi ada komutatif, komplement segala macam itu sudah berlaku. Kemudian yang kedua ada identitas, jelas berlaku karena dari tabel kita lihat bahwa nilai 0 ditambah 1 akan sama dengan 1 ditambah 0, yaitu hasilnya 1. Nah, yang kedua 1 dikali 0 sama hasilnya dengan 0 dikali 1, yaitu 0. Nah, untuk yang ketiga komutatif jelas berlaku karena melihat sebagai tabel operator binar tadi. Nah, yang keempat distributif, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Nah, ini dapat kita tunjukkan benarnya dari tabel operator binar dan membentuk tabel kebenaran. Nah, jika diketahui A itu 0, B-nya 0, C-nya 0, maka jika A ditambah B atau B ditambah C, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian jika A 0 dikali B ditambah C, B ditambah C kan 0. Berapapun angka yang ada di B tambah C, jika dikalikan dengan A 0, maka hasilnya tetap 0. Itu pun seterusnya untuk mencapai nilai A dikali B ditambah A dikali C. Nah, untuk yang kedua namanya hukum distributif, yaitu A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Dapat kita tunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti tabel yang pertama tadi. Yang kelima ada yang namanya komplement. Jelas berlaku karena tabel yang tadi juga memperlihatkan bahwa A ditambah A komplement sama dengan 1. Karena 0 ditambah 0 komplement sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 komplement sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini satu ini menunjukkan identitas yang ada pada operasi penjumlahan. Dan untuk angka 0 sendiri merupakan identitas dari operasi perkalian. Nah, karena kelima postulat artikkel tadi dipenuhi, maka terbuktilah bahwa himpunan atau jarak Boolean itu harus memiliki atau harus beranggotakan 0 dan 1 bersama-sama dengan operator penjumlahan maupun perkalian, dan operator komplement merupakan aljabar Boolean. Selanjutnya ekspresi daripada aljabar Boolean. Misalkan himpunan B kemudian ada operasi penjumlahan, perkalian, dan uner adalah sebuah aljabar Boolean. Suatu ekspresi Boolean dalam B plus kali dan uner adalah yang pertama, setiap elemen di dalam B harus terdapat 0 dan 1. Nah, yang kedua, setiap pengubah. Kemudian yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi dari Boolean, maka E1 ditambah E2, E1 dikali E2 dan E uner adalah ekspresi daripada si Boolean. Contohnya, misalkan setiap elemen dalam B ada 0, ada 1, kemudian A, B, selanjutnya A ditambah B, A dikali B, A komplement atau A uner dikali B ditambah C, dan A dikali B uner ditambah A dikali B dikali C uner ditambah B uner, dan sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan ekspresi daripada si Boolean, aljabar Boolean. Nah, mengevaluasi ekspresi Boolean ini kita contohkan. Jika A uner dikali B ditambah C, maka jika kita buat A-nya itu adalah 0 dan B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 0, maka hasil evaluasi ekspresinya adalah 0 uner. Kita ikutin ekspresi yang ke sini. A uner, jika A-nya 0 maka 0 uner. Kita kalikan di dalam kurung B ditambah C, nilai B 1 dan C 0, 1 ditambah 0. Maka 0 komplement kan sama dengan 1. Kita kalikan dengan 1 tambah 0, 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian dua ekspresi Boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan tanda sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada pengubah. Contoh, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini kita lihat, perhatikan tabel yang di bawah ini ya. Kita misalkan tadi si A itu ada 0, 0, 1, 1, B 0, 1, 0, 1, C untuk A unernya adalah 1, 1, 0, 0. Maka A komplement A uner dikali B hasilnya adalah 0. Untuk A 0, B 0, karena tadi dikalikan maka hasilnya 0. Untuk A ditambah A komplement atau A uner dikali B sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk A sendiri adalah 0. Kita tambahkan dengan A komplement dikali B atau A uner dikali B. A uner dikali B kan 0. Jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0. Begitu dengan A ditambah B. Jika nilai A 0, B 0, maka A ditambah B sama dengan
titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boleh kecuali jika ada penekanan yang pertama A dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian yang kedua A ditambah B